maka percaya gak percaya, teman kamu yang toksik itu akan mentok dengan sendirinya, akan ngejauh. Sebagaimana kamu yang gak nyaman di lingkungan yang toksik, dia juga gak akan nyaman di lingkungan yang sehat. Percaya deh. Di luar lagi hujan, saatnya kita sharing session. Hey guys, welcome back to my channel. Hai guys, selamat sore, selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Aku harap kita semua kapanpun dan dimanapun tetap sehat selalu dan berada dalam lindungannya. Kalian pasti pernah dengar kan kalimat tentang kalau kamu bergaul dengan tukang parfum, maka kamu akan ikut ke bawah wangi. Kalau kamu bergaul dengan orang yang gaya hidupnya sehat, maka gaya hidupnya itu bakal nular ke kamu. Dan itulah yang akan kita bahas hari ini, bahwa lingkunganmu menentukan masa depanmu. Bede. Langsung aja tanpa lama-lama kita langsung sharing session. Kamu bisa berteman dengan siapapun, oke? Aku paham kita semua bisa berteman dengan siapapun. Tapi perhatiin deh orang-orang sekitar kita, ya, orang-orang terdekat kita, teman terdekat kita gitu. Apakah dia orang yang punya goals, punya ambisi sukses di masa depan, atau orang yang leha-leha scrolling gak jelas? Apakah dia orang yang manajemen waktunya sangat bagus gitu tiap harinya, atau yang ikut arus aja gitu? Yang ya udah deh, ini aja aku mah tiap harinya kayak gini, gak punya manajemen waktu. Aku yakin di antara kita semua pasti ada yang pernah mau nugas, ya, sesederhana mau nugas, terus ngajak temen kamu buat nugas, ternyata dia tuh malah scrolling, terus pasti ajak, nugas yuk, dia jawab, ntar deh, males. Kalau kamu terus menerus punya teman kayak gini, kamu tuh gak bakal pernah maju, bener gak? Ya karena energi tuh nular teman-teman. Tapi sebaliknya deh, kalau kamu lagi males mau nugas atau mau ngerjain sesuatu, mau beraktivitas, terus teman kamu nih ternyata dia tuh bener-bener lagi semangatnya gitu, kalau kamu punya tujuan hidup ya, kamu tuh bakal kebakar gitu semangat kamu tuh bakal termotivasi. Makanya lingkungan itu bener-bener berpengaruh. Kamu nih ya pasti pernah punya temen yang dikit-dikit ngeluh, entah itu tentang percintaannya, tentang apalah. Ya sekali dua kali oke lah sebagai temen ya, temen dekat, ngedengerin temen curhat, bagus. Tapi kalau terus menerus gitu ya, kamu kan bukan psikolog, ya gak? Apalagi kalau orang itu ngejelekin orang lain, gak bisa berpandangan positif gitu ya tentang orang lain, bener-bener kayak ini salah, itu salah, bener-bener luar biasa gitu hatinya tuh, bener-bener kayak butuh air suci kali ya. Percaya gak percaya, kamu akan kayak dia 1 hari kemudian. Kalau kamu terus-menerus ngedengerin orang yang ngejelekin orang lain, energinya tuh bakal nular loh ke kamu. Beda halnya ketika kamu punya temen yang punya ambisi besar nih buat masa depannya, kayak punya plannya ini kayak gini, dan kalau ada orang yang lebih hebat dari dia tuh selalu, wah dia hebat banget gitu ya, inspiratif banget gitu. Dia juga gak pernah ngejelekin orang lain contohnya. Wah ternyata dia kayak gitu tuh alasannya pasti kayak gini. Ya ini berpikir dari sisi yang positif. Percaya gak percaya, energi positifnya itu akan nular ke kamu. Jadi dari sana, energi benar-benar bisa change your life, benar-benar bisa ngerubah hidup kamu. Terserah kamu aja sekarang, apakah kamu mau di negatif atau positif. Ya istilah yang kayak sepele banget gitu ya, positif, negatif itu terus. Tapi ya gimana lagi, law of polarity, ya ada negatif ada positif. So guys, bisa kita simpulin ya kalau energi itu benar-benar bisa sukses change your life. Beneran loh, gak bohong ini. Oh my god, siapa yang masih menyepelekan energi? Gila. Kalau ada orang yang masih kayak apa sih itu mah bohong, lihat aja suatu saat nanti dia akan, oh ternyata bener ya, ngaruh ya, dia pasti kan kayak gitu. Sederhana punya mimpi deh. Gak semua orang itu punya mimpi, sekalipun dia mampu. Ingat ya, gak semua orang itu punya mimpi, sekalipun dia itu mampu, entah itu dari segi finansialnya atau apapun itu. Gak semua orang itu punya mimpi loh teman-teman. Dulu aku pernah nanya ke salah satu orang, kamu lanjut sekolah gak, ke SMA gak, atau kemana gitu? Terus dia jawab, mau sih, tapi gak tahu. Jadi itu kayak gak yakin gitu loh sama kemauannya. Ya,
Aku gak bilang kalau dia tuh bakal mampu atau enggaknya, karena dari segi finansial, ngelihat keluarganya yang masih mampu membeli kebutuhan sekunder gitu ya, dia tuh bisa aku katakan bisa lah finansialnya. Tapi dia tuh kayak gak yakin gitu sama kemauannya. Terus aku tuh nanya ke dia, emangnya teman-teman kamu pada gak lanjut? Dia jawab, lanjut sih. Terus aku bingung, makin bingung. Biasanya kan kalau ada teman-teman yang lanjut atau enggaknya tuh pasti kayak ngajak, ya ayo kita ke sekolah ini gitu, ke SMA ini atau apa. Biar nanti kayak kalau pulang bareng, kalau habis pulang kemana gitu ya main. Kan biasanya kayak gitu ya anak-anak muda, bede. Nah, tapi dia tuh kayak nggak yakin gitu. Nah, dari sana aku tuh dapat jawaban. Sebenarnya dapat, dan aku bisa paham karena yang aku tanyain adalah, tebak, teman terdekat kamu deh. Teman terdekat kamu itu pada lanjut gak? Gitu aku tuh nanya. Dan ternyata jawabannya apa? Enggak. Sih, sangat berpengaruh kan? Kalian sadar gak sih kalau lagi nugas gitu ya, pasti kan anak-anak tuh pasti pernah kerja kelompok atau apa, ngerjain project. Mereka tuh pasti kayak ngobrol, ih kayaknya tugas kayak gini tuh pasti muncul lagi deh di kelas lain, di di semester lain, di SMA, di kuliahan. Kayaknya capek deh, kayaknya geluh banget gitu, bukannya menakutkan. Nah, temen-temen yang lain yang seharusnya bisa jadi dia tuh paling jago, bisa gitu ngerjain itu, tapi karena udah terdistract gitu, karena takut, menakutkan, gak punya keinginan untuk melanjutkan, ya udah gagal gitu, gagal sebelum bertempur. Ngaruh kan? Kalimat itu tuh bener-bener ngaruh. Kenapa? Energi itu bener-bener ngaruh loh, menular. Ingat ya, energi itu menular. Makanya kalau kamu masih temenan sama yang toksik, coba deh pikir-pikir lagi. Kamu lihat dan jeda gambar ini, kamu paham kan maksudnya? Artinya kayak gimana? Jangankan yang terdekat sama kamu, pikiran kamu aja yang nempel di kepala kamu, itu tuh bener-bener ngaruh loh. Sudah sejauh mana rasa takut dari pikiran kamu itu membawa kamu gagal gitu, membawa kamu sampai tidak menerima kesempatan yang seharusnya kamu dapetin. Sudah sejauh mana pikiran kamu membawa kamu berhasil menuju titik yang paling cerah di hidup kamu. Kamu pernah lihat gak dulu ada ilustrasi tentang dua hewan herbivora dan satu hewan karnivora, masing-masing di dalam sel yang benar-benar kokoh lah, kuat gitu. Nah, di sini katakanlah itu kambing ya. Ini kambing satu, kambing dua. Dan di sini serigala gitu ya. Katakanlah itu serigala. Gimana kondisinya? Kambing yang di tengah ternyata setelah beberapa waktu jadi kurus, sakit-sakitan, lemah lah gitu. Sedangkan yang satunya lagi sehat, malah gemuk gitu, sehat lah pokoknya. Kalian bisa simpulin gak itu kenapa? Ya bener, kambing yang di tengah dia tuh overthinking gitu. Overthinking kalau bahasa manusia mah. Dia tuh kayak kan ngelihat rasa takut dia, takut dimangsa gitu ya. Padahal kan dalam sel yang bener-bener kuat. Tapi ya dia udah kalah gitu sama pikirannya. Jadi apa? Melemah. Kalau dia sudah kalah sama pikirannya, udah pokoknya tamat. Karena pikiran itu mencerminkan kamu ke depannya kayak gimana. Si kambing yang tengah berpikir kalau hidupnya itu sudah benar-benar berakhir. Sampai sini paham kan kenapa aku sangat menekankan kalau pikiran kita itu akan mencerminkan langkah kita ke depannya. Kalau kamu masih berpikir kamu gak mampu melakukan apapun, ya udah, kamu akan diam terus, gak akan maju. Aku ngomong gini bukan karena apa asal-asalan, enggak. Karena aku juga sangat paham teman-teman. Jangan biarin hal-hal yang berlebihan itu memenuhi kepala kita, memenuhi pikiran kita, alias overthinking. That's why guru aku pernah bilang, relax, everything will be okay, Lin. Kalem aja. Sama pikiran kamu masih terjaga, masih berpikir kalau kamu itu bisa melewati semua ini, kamu akan baik-baik aja. Itulah kenapa aku sangat menekankan bahwasanya hukum pikiran, law of attraction, hukum tarik-menarik itu benar-benar ada dan powerful. Kalau kamu yakin kamu bisa melewati ini, kamu bisa sembuh, persentase kemungkinan kamu untuk sembuh itu lebih besar daripada ketika kamu sakit berpikir kalau ini adalah akhir dari segalanya. Udah, kamu itu akan makin lemah. Percaya deh. Karena apa? Aku pernah ngalamin juga. Kemampuan untuk berpikir bahwasanya semuanya akan baik-baik saja itu gak semua orang bisa.
karena gak semua orang percaya. Itu juga jadi alasan ketika kamu lagi down, gak ada semangat, tapi pertemanan kamu itu sangat positif, kemungkinan besar kamu akan lebih baik-baik aja karena kamu bisa disupport, bisa disemangati lagi daripada kamu punya teman yang toksik yang ngomongin orang lain, ngejelek-jelekin. Bisa aja ketika kamu lagi down, dia tuh malah ngomongin yang jelek tentang kamu ke orang lain. Karena yang kayak gitu tuh polonya udah kebaca lah, udah biasa. Kalau dia suka ngomongin orang lain di depan kamu, bisa jadi kamu diomongin lagi di depan orang lain. Ya mungkin aja sekarang kamu gak percaya, but one day kamu kan paham dampak dari memiliki lingkungan yang positif. Tapi ingat, aku gak nyuruh kamu buat ngemusuhin teman kamu. Kamu cukup be better, bener-bener be better aja. Memaafkan diri kamu, gak punya dendam ke orang lain, berpikir positif, maka percaya gak percaya, teman kamu yang toksik itu akan mentok dengan sendirinya, akan ngejauh. Sebagaimana kamu yang gak nyaman di lingkungan yang toksik, dia juga gak akan nyaman di lingkungan yang sehat. Percaya deh. Masih gak percaya? Cobain aja. I think sesi kita sudah cukup. Semoga bermanfaat for us. Thank you for watching. Bye-bye.